kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Medan akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach dan juga coaching. Bersama saya Deni Wahyuni, guru dari UPT SD Negeri 068073 Kecamatan Medan Deli. Bersama saya dengan Khairul Saleh dari UPT SD Negeri 067249 Medan Marelan. Dan juga saya Leli Srihawani Siregar dari UPT SD Negeri 064964 Kecamatan Medan Timur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu Deni? Alhamdulillah. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih Bu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Baik, coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach, dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama saya kepada Ibu, apakah kompetensi yang Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama ya Bu ya, present, mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Oke Bu, kali ini kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Kemudian yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Oke Bu, saya di sini ya Bu ya, saya ingin coaching yang saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah apa dalam mengatasi permasalahannya. Demikian dulu ya Bu, pra-observasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Oke, terima kasih ya Bu ya, membuat kesempatan yang Ibu berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Hairul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, Dek Deni. Oke, alhamdulillah sehat. Pak Hairul, dengar-dengar Pak Hairul ada yang mau disampaikan atau diceritakan, begitu ya Pak ya, benar? Iya betul sekali. Ada yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Deni, kira-kira mungkin ada waktunya ya. Tapi sepertinya Pak tidak bisa lama-lama ya Pak, paling waktunya itu sekitar 15-20 menit untuk kita ngobrolnya ya. Jadi saya nih yang ingin Bapak sampaikan itu apa ya Pak? Begini Bu, terkait dalam kegiatan pembelajaran yang dalam penyampaian guru-guru kita itu masih ada yang menggunakan metode-metode yang masih yang lama secara konvensional berupa ceramah ya, berupa diskusi. Padahal kalau kita lihat kan sekarang ini zamannya teknologi kan bisa untuk menjadikan anak-anak peserta didik kita itu lebih terpusat ya pada pembahasan apa yang disampaikan oleh guru. Jadi masalah inilah yang nanti yang ingin saya tanyakan sama Ibu, apakah mungkin ada cara yang lain ketika memproses guru-guru kita yang masih dalam memberikan pembelajaran ceramah dan diskusi yang biasa. Oke, kalau saya garis bawah ini ya Pak ya, berarti permasalahan dari Bapak ini adalah pembelajaran dari rekan gurunya yang kurang bervariatif gitu ya Pak ya? Betul sekali ya, yang kurang bervariatif sehingga anak-anak itu terkesan pembelajaran yang sangat monoton lah begitu. Oke, dari kira-kira Pak dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Bapak dapatkan?
Ya, dari kerjakan ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, ya khususnya dalam penyampaian materi yang disampaikan oleh rekan-rekan kita. Oke, jadi Pak Hairul ini harapkan adanya perubahan gitu ya Pak ya, kira-kira di sini perubahan yang bagaimana yang Bapak ingin dapatkan? Ya, saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metode, ya, kemudian model atau nanti juga media pembelajaran yang lebih bervariatif ya, misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti quiz ya, sekarang sedang marak digunakan untuk membuat ya slide presentasi PowerPoint, dan juga mengedepankan pembelajaran yang bervariatif, tidak lagi dengan metode ceramah. Oke Pak, dari tadi yang Bapak sampaikan dengan menggunakan metode bervariatif, model maupun media yang Bapak katakan, jadi kondisi ideal yang bagaimana kalau kita rating itu berada pada tingkat 1 sampai 10 berada di mana ya Pak ratingnya Pak, levelnya gitu? Ya, kalau saya amati memang rating ini masih rendah, sekitar ya 5 ya. Ini karena di sekolah lebih banyak guru-guru, terutama guru-guru senior ya, lebih ya agak sulit untuk diberikan motivasi di dalam menggunakan aplikasi tadi. Oke, berarti ada pada level 5 ya Pak ya. Iya. Jadi kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nanti yang ingin Bapak tingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah nantinya? Ya, kita berharap ada sekitar 7 ya atau 8, sehingga nanti level ini bisa lebih tinggi, lebih naik, sehingga kesulitan apa saja yang dialami oleh guru dapat teratasi dengan sebaik-baiknya. Oke, dari level 5 ke level 7 gitu ya Pak Iya, ya. betul. Jadi kira-kira usaha yang bagaimana ya Pak yang Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut untuk menaikkan level gitu? Iya, untuk perubahan yang ingin saya sampaikan, salah satu diantaranya yaitu melakukan kegiatan monitoring atau seperti pendampingan individu ya, dengan rekan guru, sesama guru lah, secara face to face, sehingga nanti ya bisa menghasilkan pembelajaran yang inovatif. Oke, untuk mentoring nanti Bapak akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan gitu ya Pak ya? Iya, betul sekali. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Bapak terapkan untuk membuat teman-teman itu nyaman gitu dengan penyampaian dari Bapak? Iya, salah satunya adalah nanti kita bisa berkonsultasi, berbagi masalah ini terutama dengan kepala sekolah, untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan-kegiatan ya seminar atau workshop. Tujuannya adalah bagaimana peningkatan kompetensi pembelajaran ini bisa ya menemukan pembelajaran bervariatif dan juga inovatif. Oke, berarti Pak Hairul ini udah pingin merencanakan tentang mentoring, pendampingan atau pelatihan workshop ya. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Bapak untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasi itu yang mananya Pak? Salah satu yang paling tepat itu yang saat sekarang ini adalah melakukan pelatihan dan workshop. Itu barangkali yang sederhana tetapi bisa menghadirkan nanti narasumber-narasumber yang baik, sehingga ya, apa yang kita laksanakan dapat berbuah dengan hasil yang baik juga. Oke, mentoring. Kegiatan mentoring ini Pak, kira-kira siapa aja gitu yang dapat mensupport atau membantu Bapak gitu? Iya, salah satunya nanti kan ada bantuan dari rekan-rekan kita, guru lah terutama kan, untuk dapat membantu ya pembelajaran-pembelajaran yang akan kita sajikan nanti, sehingga pembelajaran ini terutama di sekolah kita bisa menimbulkan efek yang baik terutama dalam pembelajaran yang inovatif. Oke, berarti Pak Hairul
ingin itu melakukan mentoring ini dengan cara berkolaboratif ya Pak ya, dengan rekan-rekan sejawat atau rekan kerja. Jadi kira-kira Pak, kapan ya Pak ya ini mau direalisasikan mentoringnya Pak? Ya insya Allah secepatnya ya Bu. Nah mungkin minggu depan kita akan bisa melakukannya. Saya akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan di sekolah dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke Pak Hairul, bagus sekali ya Pak ya. Kira-kira Pak Hairul dari percakapan kita hari ini Pak, apa sih yang Bapak dapatkan? Ya, salah satu yang saya dapatkan dari percakapan gambarannya bagaimana cara kita untuk merubah atau menjadikan perubahan sekolah kita untuk bagaimana pembelajaran ini lebih baik lagi ke depan. Oke, alhamdulillah ya Pak ya. Bapak sudah ada gambaran nih ya untuk bagaimana menciptakan ada perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Oke, saya tunggu nanti kabar-kabarnya Pak Hairul setelah melakukan mentoring. Saya sudah tidak sabar nih Pak untuk mendengar cerita-cerita Bapak lagi untuk kemudiannya. Iya, terima kasih juga saya sampaikan kepada Ibu yang telah meluangkan waktunya sudah mendengarkan informasi keluh kesah yang telah saya sampaikan tadi, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat terutama bagi para siswa-siswi kita semuanya. Sama-sama Pak, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya aja Pak. Karena kita di sini bisa dapat saling berbagi, saling sharing, baik untuk sekolah Bapak ataupun sekolah saya nantinya Pak. Iya, betul sekali. Terima kasih sekali lagi sama Bu Deni ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Deni. Waalaikumsalam Bu. Bu Deni tadi sudah melakukan coaching ya Bu dengan Pak Hairul. Iya benar Bu. Nah sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih tentang observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke Bu, di coaching kali ini saya sudah melakukan dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi maupun tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu biasa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan yang terjadi pada dia. Oke Bu Deni, menurut saya sebagai observer ya Bu, proses coaching Bu Deni dengan Pak Hairul sudah berjalan dengan baik, dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Bu Deni sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Hairul sehingga Pak Hairul bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Coaching juga tadi dilakukan sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil Ibu melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Oke, kompetensi di sini yang saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses tirta sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Semoga ya Bu, kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah, kabar baik Pak. Bapak gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat juga. Nah, Ibu, sebelum kita melakukan coaching nanti, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih terkait dengan beberapa yang menjadi pertanyaan nanti. Pertama yang akan saya diskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai alur tirta atau belum? Kemudian
bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot ya kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya adalah berupa kemitraan ya, kemudian nanti proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh. Kemudian yang kedua, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik? Kompetensi yang spesifik yang saya ingin kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, kemudian terakhir pertanyaan yang saya sampaikan, indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, terima kasih. Ya, nanti kita coba langsung ya, Bu. Terima kasih buat kesempatannya, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Deni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Leli. Bagaimana kabarnya, Bu Deni? Alhamdulillah Bu, hari ini baik sekali Bu Leli. Dengar-dengar Bu Deni ada yang ingin Ibu sampaikan sama saya. Apa itu, Bu? Iya betul sekali Bu Lel. Ada nih unek-unek yang ingin saya sampaikan kepada Bu Leli kali ini. Saya siap mendengarkan ya Bu, tapi mungkin waktunya nggak banyak, cuma cukup 15 menit atau 20 menit kita ngobrol-ngobrol. Jadi apa nih yang mau Ibu sampaikan kepada saya? Gini loh Bu Lel, terkait dengan rekan-rekan sekolah saya ini ya kan, pembelajaran itu masih dilakukan secara konvensional. Itu kan cara guru lama ya. Apalagi sekarang kita udah zaman teknologi, zaman canggih. Seharusnya kita udah mengikuti perkembangan zaman nih Bu Leli. Jadi saya ingin itu adanya perubahan, bagaimana cara metode pembelajaran yang lebih bervariatif lagi gitu. Yang ingin saya kembangkan kepada rekan-rekan kerja saya di sekolah nantinya Bu Leli. Oke, kalau saya garis bawahi ya Bu, berarti permasalahan Ibu adalah dari rekan-rekan Ibu sendiri yang kurang bervariatif cara mengajarnya ya Bu? Iya betul sekali Bu Lel. Kurang bervariatif gitu medianya atau mode pembelajarannya masih menggunakan model yang sangat lama sekali Bu Lel. Kira-kira dari percakapan kita hari ini ya Bu, apa yang ingin Ibu dapatkan? Ya dari percakapan ini tentunya saya sendiri ingin mendapatkan suatu perubahan nanti yang akan saya laksanakan di sekolah, khususnya dalam metode pembelajaran agar rekan kerja saya itu lebih bervariatif lagi dalam pembelajaran nantinya. Oke, jadi menurut itu harapan dari Bu Deni. Iya benar. Dengan adanya perubahan dari rekan-rekan kerja Ibu, kira-kira perubahan apa yang Ibu lihat atau ingin Ibu dapatkan? Di sini saya sih ingin adanya perubahan, baik itu dalam hal penyampaian metode maupun model pembelajaran, sekaligus dengan media pembelajaran itu yang lebih bervariatif, yang disesuaikan. Tadi kan sudah saya katakan Bu Lel, harus disesuaikan dengan zamannya gitu. Sekarang kan zamannya zaman teknologi gitu. Jadi saya mau tuh rekan kerja saya itu dia menggunakan diselingi dengan metode teknologi lah, menggunakan teknologi. Sama-sama kita ketahui ya Bu Lel, sekarang udah zamannya teknologi, dia menggunakan PowerPoint gitu, dan itu juga dibarengi dengan media pembelajaran yang bervariatif. Jadi anak itu nggak merasa bosan gitu ya. Dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariatif, baik itu melalui model atau media pembelajaran, kondisi idealnya itu berada di level berapa menurut Ibu di sekolah Ibu? Kalau sekarang saya rasa itu masih ada di level 5 sih Bu Lel. Karena itu di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior Bu Lel. Sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih berada pada level 5.
Oke, di level 5 ya Bu. Kondisi sekarang kira-kira menurut Ibu bisa ditingkatkan menjadi ke level berapa Bu? Mungkin masih lebih ditingkatkan itu sampai hanya level 7 lah Bu sementara ini Bu. Karena untuk yang ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit, mengingat tadi kan udah saya katakan bahwa guru-guru di sekolah saya itu guru-guru yang senior. Jadi mungkin dari level 5 itu ke level 7 dulu lah Bu ya. Butuh proses ya kan Bu Leli? Iya Bu Deni, ya. Dari level 5 ke level 7 yang Ibu katakan tadi, kira-kira usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan yang Ibu katakan tadi? Sebenarnya ya Bu Lel masih ada yang saya pikirkan sini. Saya ingin tuh rencana kedepannya saya ingin buat semacam kegiatan mentoring seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face atau bergantian seperti itu misalnya Bu Lel. Oke, berarti Ibu akan merencanakan pendampingan individu atau mentoring ya Bu? Iya benar sekali. Kira-kira selain itu, ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu terapkan untuk membuat teman-teman Ibu itu nyaman dengan penyampaian Ibu? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya akan mencoba berkonsultasi dengan kepala sekolah. Saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah ataupun rekan itu membuat suatu pelatihan seperti workshop gitu. Berarti menurut Bu Deni, Ibu kan merencanakan tentang mentoring atau pendampingan individu atau pelatihan workshop. Nah, dari ketiga-tiganya menurut Ibu, mana yang untuk saat ini lebih nyaman dan lebih cepat terrealisasikan di sekolah itu? Oke, kalau menurut saya sepertinya yang pertama itu yang saya lakukan itu mentoring dulu Bu. Karena kalau untuk yang pelatihan seperti workshop itu kan perlu persiapan matang Bu, butuh waktu yang lama, perlu waktu yang tidak sebentar, kemudian biaya juga pasti ada ya kan Bu ya. Makanya yang akan saya lakukan pertama itu mentoring lah Bu, mentoring secara individu dulu. Oke, menurut Ibu kan tadi mentoring. Oke. Jadi kalau dalam kegiatan mentoring ini, kira-kira menurut Ibu, Ibu memerlukan support siapa saja? Kalau saya di sini ya tentunya saya ingin bantuan dari rekan guru, terutama rekan guru itu yang paham tentang IT gitu kan, yang menggunakan pembelajaran dia sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide atau juga saya minta bantuan guru ataupun kepala sekolahnya juga. Oke, berarti mentoring Ibu itu dengan cara berkolaborasi ya Bu? Iya benar. Kira-kira kapan nih Ibu dapat merealisasikan mentoring Ibu ini? Insya Allah secepatnya Bu Lep, agar terrealisasi dan juga pembelajaran itu dapat mengalami perubahan yang dulunya hanya sebagai secara konvensional. Saya ingin pembelajaran atau metode yang digunakan rekan-rekan saya itu lebih ke teknologinya, lebih bervariatif gitulah Bu Leni. Ya, bagus sekali Bu. Kira-kira menurut Ibu dari percakapan kita hari ini apa yang Ibu dapatkan? Dari percakapan kali ini saya mendapatkan gambaran ya Bu, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya nantinya, yang cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru dan memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran nanti. Oke, alhamdulillah ya Bu. Ibu sudah ada gambaran bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Saya akan menunggu kabar dari Ibu setelah Ibu melakukan mentoring. Saya sudah tidak sabar nih mendengar cerita Ibu lagi ke saya. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga rencana-rencana Ibu untuk mentoring, berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Oke, terima kasih banyak ya Bu Lel. Sama-sama Bu. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya saja. Semoga kita bisa mengobrol lebih lama lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Leli. Oke, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Ya, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Dini. Iya Pak. Ya, alhamdulillah ya. Iya. Nah, sebelum penutupan
Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ini tentang observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan? Oke Pak, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Bu, menurut saya sebagai observer yang berlebih tadi proses coaching tadi Ibu sudah menyampaikan sudah berjalan dengan baik, juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta, dan juga sudah berusaha menggali dengan berbagai macam pertanyaan sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Juga coaching juga tadi sudah sesuai dengan prinsip coachingnya. Nah sekarang pertanyaan yang terakhir yang saya sampaikan kepada Ibu sebelum kita tutup, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan adalah dengan cara lebih mendalami lagi, memahami lagi proses Tirta tersebut, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Pak. Oke, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dan lebih baik. Ya Bu. Ya Pak. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah ya Pak ya. Nah, pada hari ini Pak kan kita melakukan coaching gitu ya Pak ya. Sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih Pak. Pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang kita lakukan hari ini. Pada proses coaching ini kan Pak kita menggunakan namanya alur Tirta. Atau kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana si coachingnya tersebut merespon ataupun menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini, Pak? Iya, salah satunya adalah present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke ya Pak ya, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, salah satunya adalah mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuahkan hasil. Oke Pak ya, untuk terakhirnya indikator yang bagaimana yang ingin Bapak dapatkan dalam proses coaching ini? Ya, salah satunya adalah pendekatan dan kolaboratif untuk kita apakan nanti. Oke. Demikian dulu ya Pak pra observasinya kali ini. Silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap coaching Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hairul. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana kabar Bapak, sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Ini tadi ada yang rencana Ibu sampaikan terkait dengan kegiatan kita hari ini. Iya betul Pak. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Ya, tapi sebenarnya mungkin bisa nanti dengan durasi lebih kurang 15 menit ya, atau 20 menit kita ngobrol-ngobrol pada Ibu nanti. Begini Pak, saya ingin membahas permasalahan saya dengan rekan-rekan guru di sekolah saya. Saya
perhatikan ya kan Pak, dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan gitu di sekolah saya. Penyampaian materi pembelajarannya masih menggunakan metode konvensional. Ceramah lagi, jadi kan bosan gitu kan Pak. Padahal perkembangan zaman itu semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Dapat kita lihat dari YouTube, TikTok, dari Facebook. Tapi guru-guru di sekolah saya itu tidak mau terjadi perubahan, jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif. Seperti itu Pak. Berarti begitu ya. Berarti secara garis besar permasalahan yang Ibu sampaikan adalah terkait dengan rekan-rekan yang kurang bervariatif, barangkali begitu ya Bu ya? Iya betul Pak, kurang bervariatif gitu. Medianya ataupun model pembelajarannya masih menggunakan model yang lama saja. Ya, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang akan kita bicarakan nanti? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya Pak. Oke, nah, kalau begitu harapan kita adanya perubahan kira-kira ya. Iya. Nah, perubahan apa yang kira-kira yang Ibu nanti peroleh? Saya ingin ada perubahan misalnya dalam hal penyampaian metodenya, model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya kan Pak bisa menggunakan aplikasi pembelajaran seperti Quizzes. Kan banyak itu Pak, seperti saya bilang, di YouTube, di TikTok, di Facebook kan banyak itu sudah tersebar di mana-mana. Penggunaan metode pembelajaran yang menyenangkan. Jadi bisa juga dengan membuat presentasi melalui PowerPoint. Jadi kalau misalnya hanya dengan mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media, itu kurang bervariatif Pak. Dari Ibu yang sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi lah ya, metode atau model atau media yang bisa digunakan dalam kondisi yang ideal ya. Dan sini kira-kira kan ada dalam apa, kita kan ada rating atau level gitu. Kira-kira Ibu dalam situasi kondisi ini level berapa kira-kira dari sekolah? Kalau menurut saya kira-kira ada di level 5 Pak, karena sekolah saya itu kan lebih banyak guru-guru seniornya. Jadi level yang lebih tinggi sepertinya agak sulit Pak, karena kan mereka masih menggunakan metode konvensional juga. Oke, berarti nanti masih di level 5 ya. Kondisi ini kira-kira Ibu ingin meningkatkan sampai ke level berapa untuk supaya nanti pembelajaran ini bisa bervariatif kayak gitu? Mungkin hanya bisa saya tingkatkan sampai di level 7 saja Pak. Kenapa? Karena saya rasa itu sangat sulit, karena masih lebih banyak guru seniornya daripada yang juniornya. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 itu masih bisa saya lakukan perubahan. Berarti dari level ke-7 ya Bu ya. Kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan-perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ini Pak, rencana tindakan saya yang akan saya perbuat. Semacam saya melakukan kegiatan mentoring atau pendampingan individu dengan rekan guru saya secara face to face, tapi dia bergantian, dengan cara bergantian. Oke, berarti secara mentoring ya? Iya. Merencanakan dengan mentoring atau pendampingan ya? Iya. Kira-kira selain itu ada nggak strategi mungkin Ibu berikan ya, sehingga teman-teman ini bisa semangatnya dalam belajar begitu tinggi? Mungkin kalau mentoring nanti saya konsultasikan dengan kepala sekolah dengan membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan media-media yang bervariatif. Oh, berarti gitu ya Bu. Iya. Tadi pengen mencanangkan tentang mentoring, pendamping atau pelatihan workshop ya. Oke.
ketiganya ini kira-kira Ibu lebih nyaman untuk diterapkan yang mana di antara tiga ini nanti? Sepertinya ya mentoring Pak, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop diperlukan persiapan yang matang, waktu yang tidak sebentar, biaya juga harus banyak, dan juga mencari narasumber juga yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin saya lebih nyaman dengan melakukan mentoring dengan rekan kerja saya Pak. Oke, berarti mentoring ya. Iya. Kegiatan mentoring ini kira-kira memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa saja menurut Ibu lah ini? Mungkin saya akan memerlukan bantuan rekan guru saya di sekolah, dan dia betul-betul memang ahli dalam bidang IT, atau selama dia mengajar dia menggunakan pembelajaran yang sudah bervariatif. Misalnya di sekolah pada saat pembelajaran dia menggunakan ide-ide yang bervariatif, jadi tidak membosankan untuk anak muridnya. Jadi saya akan meminta bantuan dengan rekan kerja saya tersebut dan juga dengan kepala sekolah. Oke, berarti Ibu pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu, dengan rekan-rekan kerja. Kira-kira kapan nih untuk bisa dilaksanakan? Insya Allah secepatnya Pak, mungkin minggu depan saya akan mencoba berkoordinasi dulu dengan rekan kerja saya, berkolaborasi di sekolah saya, dan mencoba melakukan kegiatan mentoring tersebut. Bagus sekali ya Bu Leli, mudah-mudahan nanti bisa tercapai. Kira-kira Bu, dari percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu dapat? Dari percakapan kita hari ini ya Pak, saya mendapatkan gambaran bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Oke, alhamdulillah ya Bu, sudah memberikan gambaran dan bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif. Saya tunggu nanti kabar baiknya, mudah-mudahan bisa melakukan mentoring yang lebih baik nanti. Ya Pak, terima kasih Pak sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Iya, sama-sama Bu. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya aja. Semoga dalam ngobrol kita hari ini bisa mencari jalan solusi yang terbaik demi pembelajaran yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Luar biasa ya Pak ya, saya tadi sudah melihat Bapak tuh proses coaching dengan Bu Leli gitu ya kan Pak. Sebelum penutupan ada beberapa pertanyaan Pak yang akan saya tanyakan kepada Bapak terkait dengan observer ya Pak ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Ya, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta ya, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Oke Pak, menurut saya sebagai observer sendiri yang berlebih telah melihat Bapak melakukan proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan juga sesuai dengan proses alurnya. Di sini Pak, Bapak sudah berusaha menggali si coach, memberikan pertanyaan-pertanyaan kepadanya, pertanyaan yang berbobot. Setelah dilakukan dengan prinsip Tirta. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak ya, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan tadi. Ya, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses Tirta sehingga saya nanti dapat